Tidak seperti dunia yang kita kenali, cerita kali ini membawa kita ke sebuah dunia yang dipenuhi misteri dan mara bahaya, di mana para bajak laut berkuasa. And today, we've made a great stride in that effort. Namun sekitar 20 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa yang menggemparkan dunia. Saat itu Angkatan Laut berhasil menangkap seorang pria bernama Gold Roger yang dijuluki Raja Bajak Laut. Mereka berencana mengeksekusi Gold Roger di hadapan jutaan orang demi mengakhiri era bajak laut. Akan tetapi sebelum dieksekusi, Gold Roger mengungkapkan bahwa kekayaan, kekuatan, dan ketenaran yang ia miliki disimpan di suatu tempat. Jika ingin mendapatkannya maka arungilah samudra. Siapa sangka, ucapan Gold Roger justru memicu lahirnya generasi bajak laut baru demi mencari harta karun yang bernama One Piece. Kembali ke masa kini, kita akan diperkenalkan dengan Monkey D. Luffy, seorang bajak laut pemula yang bertekad menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Tekad dan impian tersebut telah ia dapatkan sejak kecil. Dahulu Luffy memiliki seorang sahabat bernama Seng yang merupakan kapten bajak laut topi jerami. I'm not an urchin. Scars on my face are... Oh, then a dead one later. Bahkan saking ingin bergabungnya dengan mereka, Luffy sampai nekat menancapkan pisau ke matanya sendiri, hanya untuk membuktikan kesungguhannya menjadi bajak laut. Namun meski melakukan hal nekat seperti itu, Seng tetap saja menolak. Bukan karena beban, melainkan umur Luffy yang masih kecil. Then let me earn it. My ship already has an anchor. Luffy yang kesal pergi ke gudang milik Seng. Di sana ia menemukan buah aneh, dan karena penasaran, Luffy pun memakannya begitu saja. Sementara di luar Seng kedatangan sekelompok bandit yang membuat kekacauan hanya karena minuman favorit mereka habis. Namun Seng memilih tidak meladeni mereka karena menurutnya suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Luffy yang melihatnya merasa tidak terima, dan ketika hendak balas dendam, Seng segera menahannya. Namun ia terkejut melihat tubuh Luffy yang kini menjadi seperti karet. What have you done? Rupanya buah yang Luffy makan adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Sekedar informasi, setiap buah iblis memiliki kekuatan yang berbeda, namun para penggunanya memiliki kelemahan yang sama, seperti tidak bisa berenang dan menjadi lemah jika terkena air. Meski kini Luffy memiliki kekuatan, Seng tetap saja menolaknya bergabung. Dan kabar buruknya, Seng akan berlayar mencari One Piece dan tak akan kembali lagi. We're not coming back. Di hari pertamanya Luffy berlayar, ia langsung dihadapkan masalah sebab perahu yang ia tumpangi mengalami kebocoran, sehingga memaksanya masuk ke dalam tong agar tidak tenggelam, tanpa sadar jika tong tersebut mengapung menuju kapal bajak laut yang tengah berperang. Peperangan tersebut dimenangkan oleh bajak laut bernama Alvida. Di malam harinya, salah satu awak kapal bernama Koby dikejutkan dengan kemunculan Luffy. Koby yang ketakutan memohon agar tidak dibunuh. Luffy pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia berbeda dari bajak laut lainnya. Koby yang ingin balas budi mencoba membantu Luffy agar dapat kabur. Namun sayang Luffy bertindak ceroboh yang membuat keberadaan mereka diketahui Alvida. Is that one of the sea beasts? Just Albedo snoring. Lifeboats are tied at the stern of the ship. North. Which way is north? Dengan polos Luffy mengungkapkan keluh kesah Koby selama bersama Alvida, bahkan meledeknya dengan berkata, Alvida mirip sapi laut. You're as dumb as a sea cat. Sontak hal itu membuat Alvida marah, dan terjadilah duel di antara mereka. This treasure kind. Anyone else got a problem with Kobe? Atas kemenangan tersebut, kini Koby akhirnya terbebas, sebab selama ini ia hanyalah tawanan yang dijadikan budak oleh Alvida. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang pendekar pedang dan juga pemburu bajak laut bernama Zoro. Saat itu dirinya dihampiri oleh bajak laut bernama Mr. Seven yang menawarkan Zoro bergabung ke dalam kelompoknya. You could come out. Akan tetapi Zoro langsung menolaknya mentah-mentah.
sehingga Kapten Seven yang merasa terhina langsung menantangnya berduel. Singkat cerita, terlihat Kobe dan Luffy berlayar bersama. Kobe bertanya terkait tubuh Luffy yang bisa melar. Luffy pun menjelaskan bahwa itu akibat buah iblis. Selain itu mereka juga saling menceritakan tentang impian masing-masing. Luffy dengan yakin berkata ingin menjadi Raja Bajak Laut, sementara Kobe dengan malu-malu bermimpi menjadi marinir. I think you should do it. Bukannya marah, Luffy justru mendukungnya. Lalu Luffy pun mengusulkan pergi ke markas Angkatan Laut yang terletak di Sailstone karena ia berniat mencuri peta Grand Line serta menjadikan Kobe sebagai marinir. Di waktu yang sama, seorang gadis bernama Nami terombang-ambing di lautan. Sekelompok bajak laut amatir yang melihatnya mencoba merampas peti milik Nami, namun itu semua rupanya hanyalah jebakan. Thanks for the rescue. Setibanya di Sailstone, Luffy terlihat kesal karena ia belum juga mendapatkan poster buronan seperti bajak laut lainnya. It's my face. Come on. Tak hanya Luffy dan Kobe, ternyata Nami dan Zoro juga berada di sana. Tiba-tiba seorang bocah menawarkan Zoro makanan. Namun sayang bocah tersebut malah menabrak seorang pria anak dari perwira angkatan laut bernama Helmeppo. Meski makanan itu sudah terinjak-injak, Zoro tetap memakannya. Namun hal itu membuat Helmeppo tidak senang dan secara arogan menantang duel Zoro sehingga inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan mereka semua, Zoro meminta Helmeppo yang ketakutan untuk mengantarkannya menemui Kapten Morgan. Tujuan Zoro menemui Kapten Morgan adalah untuk menukar kepala Mr. Seven dengan imbalan uang. Namun Kapten Morgan yang tertarik dengan Zoro menawarkan dua pilihan. Menerima imbalan kepala Mr. Seven dengan syarat Zoro dijemur selama 7 hari atau bergabung dengan marinir. Dan tebak, Zoro lebih memilih dijemur daripada bergabung dengan mereka. Kejadian di bar membuat Kobe sadar jika tak semua marinir itu baik. Oleh karena itu Luffy berpesan jika Kobe harus menjadi marinir yang berbeda dari mereka semua. Di pagi harinya Helmeppo kembali menghampiri Zoro untuk meledeknya dengan mengatakan jika ayahnya sebenarnya tak berniat melepaskan Zoro. Die in this yard. Namun tak berselang lama muncullah Luffy dari selokan. Luffy yang melihat Zoro berada di sana lantas mengajaknya bergabung ke dalam kru miliknya. Namun Zoro menolak sebab ia bermimpi menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. To become the world's greatest swordsman. Interesting choice. Mendengar impian Zoro yang begitu hebat, Luffy pun melepaskannya meski Zoro telah menolaknya. Di markas marinir, Nami menyamar untuk mendapatkan peta Grand Line yang juga diincar Luffy. Namun penyamarannya terbongkar oleh penjaga meski akhirnya ia berhasil melumpuhkan mereka. Akan tetapi Nami dikejutkan oleh kemunculan Luffy. Mengetahui tujuan mereka sama, Luffy pun mengajak Nami bekerja sama. Ketegangan terjadi saat mereka berpapasan dengan Kapten Morgan. Namun lagi-lagi Nami berhasil mengelabuhinya, bahkan mencuri kunci ruang pribadinya. Are those his keys? Sementara itu, Helmeppo yang tengah bugil sambil bergaya dengan pedang Zoro dibuat mematung ketika Zoro muncul. Oh no. I've got something much worse in mind. Sementara Luffy dan Nami berhasil masuk ke ruangan pribadi Kapten Morgan dan tanpa sengaja menemukan peta Grand Line. Namun sayangnya beberapa waktu kemudian aksi mereka disadari. Dengan sekuat tenaga Luffy mengangkat berangkas tersebut. Meskipun mereka berhasil terpental, kini mereka harus menghadapi para penjaga. We're a crew. Dan tibalah mereka saatnya menghadapi Kapten Morgan yang menyandang julukan si tangan kapak. Hi. You go low.
bekerja sama tim yang hebat, Kapten Morgan pun dapat dikalahkan. Lantas mereka bergegas kabur dengan Zoro yang membantu mengangkat brankas tersebut. Akan tetapi lagi-lagi Helmeppo muncul berniat menangkap mereka. Dan tiba-tiba, A medal or something. beruntung Koby datang. Tapi ia menolak ikut karena ingin mengejar impiannya. Hal itu justru membuat Luffy senang, meskipun di masa depan mereka bisa saja menjadi lawan. This is Garp. Kabar pencurian peta Grand Line sampai ke telinga Garp, seorang wakil Laksamana yang berhasil menangkap dan mengeksekusi Gold Roger. A pirate in a straw hat. Tak hanya itu, kabar tersebut juga sampai ke telinga salah satu bajak laut yang bernama Buggy. It's hard to sit still. You're gonna end up feeling watery if Pirate score. You make a pretty good team. Singkat cerita, Nami berusaha keras membuka brankas hingga akhirnya mereka menemukan peta menuju Grand Line. Nami pun menjelaskan bahwa dunia terbagi menjadi 4 lautan, East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue. Ada satu daratan kecil yang membelah keempat wilayah itu disebut Red Line. Sementara lautan dengan kepulauan yang membentang menyamping disebut Grand Line. Di sanalah tempat para bajak laut kuat mencari One Piece. Dan beragam monster laut berbahaya tengah menunggu mereka. Sekedar informasi, begitu masuk ke sana keluar merupakan hal yang sulit. Diketahui saat ini hanya ada satu jalur aman yaitu jalur masuk. Tidak ada jalur keluar yang aman karena harus melewati Calm Belt, yang dimana itu adalah sarang para monster laut. Hanya para bajak laut berkekuatan di luar nalar lah yang mampu melintasinya. That's where we're gonna find the One Piece. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan asap merah dari sebuah kapal. Sebelum pingsan, Luffy nekat menelan peta tersebut demi mengamankannya. damn it, we lost the map. We're fine. Setelah sadar, Luffy langsung menjelaskan jika mereka bukan ditangkap oleh angkatan laut, melainkan sekelompok bajak laut. Doubt. I saw a Jolly Roger. It's all wrong! Orang yang menangkap mereka adalah bajak laut Buggy yang berniat merebut peta Grand Line. Namun Luffy menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. I'm Monkey D. Luffy. Hal itu tentu membuat Buggy marah dan mengancam menghabisi mereka. Nami langsung melempar topi Luffy untuk mengalihkan perhatian dan kabur. Tetapi saat keluar ia malah terkejut dengan pemandangan desa yang hancur. Sialnya lagi ia malah tertangkap dan dibawa bersama Zoro ke sebuah ruangan. I'm gonna have a chat with my... Kembali ke Sailstone, Koby kini resmi menjadi marinir karena dianggap mencoba menghentikan pencurian peta Grand Line. Namun Garp saat itu tidak percaya dan memutuskan menginterogasi Koby. Koby pun berkata sejujurnya jika dahulu pernah menjadi tahanan bajak laut Alvida, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh Luffy yang bahkan membantunya mewujudkan impiannya menjadi marinir. Being marine is my dream. And why didn't you tell anyone about this? Mendengar kejujuran Koby, Garp mulai tertarik. Bahkan ia mengajak Koby untuk menangkap para bajak laut bersama-sama. Sementara itu Luffy tengah disiksa dengan tangan dan kakinya ditarik sejauh mungkin. Bagi yang melihat topi jerami Luffy mendadak sadar, teringat masa lalunya dengan Seng. Rupanya dahulu mereka berteman. Namun hubungan itu hancur karena Buggy merasa dikhianati. Kesal karena Luffy terus menolak menyerahkan peta. Buggy pun mengancam akan menyakiti seorang anak kecil. Buggy! Great time. Dan betapa mengejutkannya jika Buggy juga merupakan pemakan buah iblis berjenis Barbaranomi. You ate a devil fruit? Shin tiba-tiba flashback ke masa lalu saat Luffy menantang bandit yang merendahkan Seng. Mengetahui Luffy dalam bahaya, Seng pun murka dan menghabisi mereka. Little shit. You threaten my friends. Where's Luffy? Akan tetapi Luffy berhasil diculik dan dibawa ke tengah laut. Saat itulah peristiwa mengerikan terjadi, di mana monster laut muncul dan menenggelamkan mereka. Beruntung Seng datang tepat waktu.
meski pada akhirnya harus mengorbankan salah satu lengannya dimakan monster laut. Dan disinilah ia menunjukkan kekuatannya dengan mengeluarkan haki yang membuat monster itu kabur ketakutan. Melihat tangan kiri Zheng putus, Luffy pun merasa bersalah. Namun Zheng hanya tersenyum dan berkata, "Ini hanya tangan. Menurutku nyawa seorang sahabat jauh lebih berharga." Kembali ke masa kini, Nami dan Zoro harus bergegas melepaskan diri karena saat ini Luffy tengah dalam bahaya. Bagi menempatkan Luffy di sebuah kotak yang diisi dengan air laut, yang dimana para pemakan buah iblis akan menjadi lemah tak berdaya. Of course, you could always give me my map. I'll never give you that map. Meski salah satu anak buah Bagi datang untuk mengawasi mereka, rupanya Nami berhasil melepaskan diri dan langsung menghajarnya. Nami juga langsung melemparkan tombak untuk membebaskan Luffy, dan terjadilah pertarungan melawan Bagi. Di tengah pertarungan Luffy tiba-tiba mendapat ide, yaitu memasukkan potongan tubuh Bagi ke dalam peti. Dan tanpa diduga, cara itu berhasil membuat Bagi menjadi cebol. I'm Monkey D. Luffy. Setelah pertarungan selesai, mereka pun membebaskan para warga yang menjadi tahanan dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Grand Line. The Grand Line! Namun di saat yang sama, Kapten Morgan akan dieksekusi karena telah banyak berbohong dan membuat banyak orang menderita. Bahkan Garp sendirilah yang akan turun tangan dalam memburu bajak laut topi jerami. Sementara Luffy sendiri tengah menceritakan masa lalunya, di mana sebelum kepergian Zheng, Luffy mengatakan akan menjadi raja bajak laut. Greatest parts the world has ever seen. Lalu Zheng pun memberikan topi jerami miliknya dan berpesan harus mengembalikannya saat Luffy telah mewujudkan mimpinya. Only after you become a great pirate. That sounds alright. Sekitar 7 tahun yang lalu, seorang anak bernama Usopp selalu berbohong dengan berteriak bahwa bajak laut datang. Hal itu ia lakukan hingga dewasa, membuat para warga tidak lagi percaya dengannya. Pirates haven't been in years. Di atas kapal, Luffy dengan bangga memamerkan kru hasil karyanya sendiri. Tapi Nami dan Zoro mengabaikannya karena terlalu jelek. Namun tak disangka kapal mereka mengalami kebocoran. Oleh karena itu mereka berniat mencari kapal baru di sebuah pulau terdekat bernama Gecko tempat Usopp berada. Our closest bet is... Sedangkan Bagi yang sedang sibuk menyusun kembali tubuhnya, tiba-tiba Bagi pun diseret ke hadapan Arlong, sang manusia ikan penguasa East Blue. I run things here in the East. You pull a job in my seas. Arlong marah karena Bagi seenaknya menghancurkan pemukiman di wilayahnya. Namun Bagi justru menuduh bajak laut topi jerami lah yang melakukannya. Bahkan ia berjanji akan membawa Luffy ke hadapan Arlong dan menyerahkan peta Grand Line. Sesampainya di Pulau Gecko, mereka langsung pergi ke galangan kapal untuk mencari kapal baru. Di sana ada sebuah kapal yang menarik perhatian Luffy. Lalu muncullah Usopp yang langsung menjelaskan bahwa kapal ini tidak dijual karena milik sahabatnya. Namun Usopp mengajak mereka bertemu dengannya, siapa tahu masih bisa dinegosiasikan. Well, I guess it couldn't hurt to say hello. Why did I have to get dragged along for this? Scene beralih ke Garp yang saat ini tertarik dengan kemampuan melautnya Koby. You've spent time at sea. Yes. So? What about me? Lalu Garp pun menantang Koby bermain Go, sebuah permainan adu strategi. Dan mengejutkannya, Koby berhasil memenangkan permainan. Do it. Garp dibuat terpukau serta menyadari
jika Kobe memiliki bakat dalam menyusun strategi. Clear the board, we go again. Sementara itu kedatangan Usopp justru memicu kemarahan para pelayan di rumah sahabatnya yang bernama Kaya. Berbeda dengan Kaya yang menyambut hangat Usopp dan teman-temannya. Birthday. It's my birthday. When do we eat? You will bathe and change. Lalu Usopp pun memberikan Kaya hadiah karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Akan tetapi Kaya tiba-tiba merasa tidak enak badan sebab penyakitnya kembali kambuh. Di ruangan lain, Zoro merasa wajah ketua pelayan di rumah ini tampak familiar. Namun bukannya mendengarkan, Nami dan Luffy justru asik bertaruh siapa di antara mereka yang bisa mendapatkan kapal itu. You wanna bet? You're on. Ketua pelayan yang bernama Klahadore tampaknya sangat menyayangi Kaya. Tetapi di balik itu semua, ternyata ia diam-diam merencanakan pembunuhan dan ingin merampas harta keluarga Kaya. No, it won't. Perfect tonight. Saat pesta ulang tahun berlangsung, Usopp terpesona oleh kecantikan Kaya. This is a milestone. Namun di momen itu juga Zoro mengungkapkan kecurigaannya terhadap Klahadore. Ketika makan malam tiba, Luffy secara terang-terangan meminta kapal milik Kaya, sembari bercerita bahwa dirinya telah mengalahkan beberapa orang jahat dan berencana berpetualang mencari One Piece. We're heading up to the Grand Line, where even more adventures await us. Aksi barbar itu membuat Klahadore marah dan menyuruh Kaya untuk segera beristirahat. Di waktu yang sama, Helmeppo melaporkan penemuan kapal dengan bendera bajak laut di sekitar Pulau Keiko. Mendengar laporan itu, Garp langsung memerintahkan mereka berdua untuk memimpin misi tersebut. Don't waste it. Kembali ke rumah Kaya, Mary pengelola bisnis keluarga Kaya dipaksa mengalihkan kepemilikan harta kepada Klahadore. Namun karena menolak, ia pun dibunuh dengan kejam. Beberapa waktu kemudian, Luffy dan Zoro berencana ke dapur mencari minuman. Sedangkan Nami terlihat tengah mencuri beberapa pajangan mewah milik keluarga Kaya. Tanpa sadar jika dirinya justru masuk ke dalam kamar Kaya. Namun alih-alih berteriak maling, Kaya malah memperbolehkannya mencuri karena baginya kekayaan tak penting, sebab ia hanya ingin hidup normal seperti mereka. Wrong move and a break. No, you're stronger than you think. Sesampainya di dapur, Luffy melihat Usopp yang sedang melamun. Usopp lalu bercerita bahwa ia merindukan ayahnya yang merupakan seorang bajak laut. He'll be back one day. I know him! Mendengar cerita itu, Luffy pun tersadar bahwa ayah Usopp adalah salah satu kru kapalnya Shanks. Akan tetapi pembicaraan itu terpotong oleh Zoro yang bertanya apakah ada minuman. Usopp pun mengantarkannya ke basement, tempat penyimpanan anggur merah. Sementara Luffy justru menghabiskan bubur yang dimana berisi racun untuk membunuh Kaya. Di ruangan basement, Usopp dibuat terkejut ketika melihat Mary sudah tak bernyawa. Dan benar saja firasat Zoro jika Klahadore adalah bajak laut bernama Kuro. Klahadore is a pirate? The dead, as you'll soon learn. Sempat terjadi duel, hingga akhirnya Zoro tumbang setelah dihantam dari belakang. Namun Usopp berhasil melarikan diri. Mereka yang mengira Zoro telah tewas melemparkan jasadnya ke dalam sumur. Sementara Usopp yang sampai ke desa berteriak ada bajak laut, namun tidak ada yang percaya. Won't anybody believe me? I believe you. Beruntung Usopp bertemu Kobe dan langsung menceritakan bahwa ia bersama kru kapal Luffy sedang berusaha menyelamatkan nyawa sahabatnya yang tengah terancam. Di sisi lain, Nami mendapati Luffy pingsan setelah memakan satu panci bubur beracun. Namun Nami tak bisa berbuat apa-apa tatkala anak buah Kuro datang. Mereka yang terkejut dan mengira Luffy telah mati konyol berencana melemparkannya ke dalam sumur seperti Zoro. Tetapi rencana itu tertunda saat Usopp dan Kobe datang. Usopp langsung menuduh Klahadore adalah bajak laut Kuro.
Namun Kuro membantah bahkan menganggap Usopp adalah orang gila. Kuro malah beralibi jika bajak laut yang mereka maksud mungkin adalah Luffy. Lantas Kuro menyerahkannya dan langsung menyuruh mereka pergi. Luffy is a pirate, sure, but not like he says. Enough out of you. Sementara di sisi lain Zoro yang tersadar mulai berusaha memanjat keluar sembari teringat dengan masa lalunya. Saat itu Zoro merupakan pendekar pedang yang cukup hebat, tapi sayangnya ia tak bisa mengalahkan rivalnya yang merupakan seorang wanita bernama Kuina. Friends, Kuina. One day, I'm gonna surpass you. Zoro yang terobsesi menjadi nomor satu menantang Kuina berduel menggunakan pedang asli. Tak disangka Kuina pun setuju. Dan tak berselang lama duel itu pun dimulai. Meski sekeras apapun Zoro berlatih, sayangnya ia tetap tidak bisa mengalahkan rivalnya. Walaupun bagi Zoro Kuina adalah rival, tapi Kuina menganggap Zoro sebagai sahabatnya. Lalu Zoro mengajak Kuina bersumpah berlatih setiap hari hingga salah satu dari mereka menjadi pendekar pedang terhebat. Akan tetapi suatu hari, saat Zoro menunggu kehadiran Kuina untuk berlatih bersama, ia justru mendapat kabar duka bahwa sahabatnya itu telah tiada. She's gone. Usai pemakaman, Zoro meminta izin kepada gurunya untuk pergi membawa pedang Kuina demi mewujudkan impian mereka berdua menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Sama halnya seperti Zoro, Usopp yang kini tak menyerah demi menyelamatkan sahabatnya. Walaupun niat baiknya justru mendapatkan tamparan keras dari Kaya, Usopp tetap akan melindunginya. Maybe he wants your money. Done running. Tibalah waktunya berburu. Kuro memerintahkan anak buahnya menyalakan barikade rumah agar tak ada yang bisa keluar. Yes, Captain. Kaya. Tak lama kemudian Nami pun datang yang langsung menjelaskan jika Klahadore adalah seorang bajak laut yang mengincar harta keluarga ini. Mendengar cerita Nami pun Kaya percaya. Mereka langsung masuk ke jalan rahasia menuju kamar orang tuanya, karena di sana ada tuas rahasia yang dapat membuka barikade. Namun ketegangan terjadi ketika pergerakan mereka telah diketahui. Suasana semakin mencekam saat mereka menyadari tuas yang dimaksud ternyata macet. Di tempat lain, Koby dan Helmeppo melihat Luffy yang mulai tersadar. Helmeppo yang ingin dipuji Garp berniat menembaknya, namun aksi tersebut terhenti saat Zoro tiba-tiba muncul. Gotta go back. Marked orders to bring you in. Lalu Luffy pun berkata kepada Koby bahwa saat ini ia harus menyelamatkan nyawa teman-temannya yang sedang dalam bahaya. Berkat bantuan otot Zoro, bahkan barikade pun dapat terbuka. Baru saja masuk, Zoro langsung tersesat dan terpisah dari Luffy. Ia malah bertemu dengan anak buah Kuro dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Nami dan Kaya yang berusaha kabur justru tertangkap oleh Kuro. Di momen yang mencekam itu Luffy datang, dan pertarungan epik pun terjadi di dua tempat berbeda. Well, then come out and fight me. Like you're the one giving up now.
Setelah mengalahkan Kuro dan antek-anteknya, Kaya yang merasa berutang budi karena telah diselamatkan, memberikan mereka hadiah, yaitu berupa kapal yang Luffy idam-idamkan. Lalu Luffy mengajak Usopp bergabung. Meski sempat ragu karena ingin merawat Kaya, namun Kaya justru mendorong Usopp untuk mengejar impiannya. I'll see you again someday. Di sisi lain, Koby meminta maaf sebab merasa misinya gagal. Tapi Garp justru membantah dan menganggapnya sukses karena Koby berhasil memancing topi jerami ke hadapannya. Ketika Luffy dan teman-temannya tengah bersantai, tiba-tiba seseorang menyerang mereka. Dan tak lain tak bukan, itu adalah Garp, kakeknya Luffy. Grandpa? Luffy pun teringat dengan masa lalunya saat Garp berusaha membujuknya menjadi marinir. Namun Luffy menolak karena ia bercita-cita menjadi bajak laut. Yang tentu saja, perkataan itu membuat Garp kesal. Hunch. Luffy dan Usopp berusaha membalas serangan Garp. Namun karena mereka tidak berpengalaman, mereka tampak kesulitan. No kill shots. Authority! Hingga suatu tembakan berhasil Luffy balikan dengan tubuh karetnya. That was amazing! Nami yang melihat kabut tebal di lautan segera memanfaatkannya untuk melarikan diri. Terlepas dari kejaran marinir, kini mereka mendapati masalah di mana mereka tersesat dan tidak bisa keluar dari kabut tersebut. Ajaibnya berkat indera penciuman Luffy yang tajam, mereka berhasil keluar dari kabut itu. Hanya dengan bermodalkan aroma masakan. Soy sauce? 5 degrees starboard! Ratier. Mereka pun tiba di sebuah restoran apung bernama Baretti. Karena sudah kelaparan, Luffy memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Restoran itu dipimpin oleh koki handal bernama Zeff yang dibantu oleh pelayan sekaligus koki muda bernama Sanji. Meski seorang pelayan, Sanji rupanya ahli bela diri sehingga mampu menghajar siapa saja yang membuat keributan di sana. Lalu Sanji pun melayani Luffy, namun pandangannya teralihkan dengan kecantikan Nami. Something wrong with your eye? Just blinded by her beauty. Madam prefer her water in a crystal glass. You guys are the worst. Beralih ke Koby. Saat ini dirinya mengusulkan untuk meminta bantuan kepada angkatan laut lain. Namun Garp menolaknya dan justru meminta bantuan seorang bajak laut bernama Mihawk. Bukan bajak laut biasa, karena merupakan salah satu dari 7 panglima laut atau Shichibukai. Kekuatannya cukup mengerikan karena mampu membelah satu armada dengan sekali tebas. I'm afraid it's time I ended this. Destroy my fleet! Garp meminta Mihawk untuk membawa bajak laut topi jerami dalam keadaan hidup. Setelah puas melahap semua makanan dan minuman di restoran itu, Sanji pun memberikan bon pembayaran, namun Luffy yang tak punya uang malah menuliskan tanda tangan di bon tersebut. Sir, thank you. Monkey D. Luffy! Perbuatan itu tentu membuat Zeff marah dan memaksa Luffy menjadi tukang cuci piring selama setahun. Second service is in 1 hour. Di malam harinya terlihat Zoro yang mendengarkan curhatan Nami yang iri dengan kehidupan Luffy. That's what he's like. Look at him. Sedangkan Luffy tengah mendengarkan Sanji bercerita tentang impiannya pergi ke All Blue, lautan legendaris yang dipenuhi berbagai ikan langka dari seluruh penjuru dunia. There's fish there that have never been seen. Namun obrolan mereka terhenti ketika ada seorang bajak laut yang terdampar. Sanji yang baik hati memberinya makanan. Hungry, I feed him. Luffy yang terkesan dengan kebaikan Sanji lantas mengajaknya bergabung ke dalam kru bajak lautnya untuk mencari One Piece. To become king of the pirates. Namun bajak laut yang terdampar itu tiba-tiba mengungkapkan bahwa kapten dan seluruh anak buahnya tewas saat mencoba masuk ke Greenland dan hanya menyisakan dia seorang diri di dalam bar. Usopp dengan ceroboh memamerkan dirinya sebagai kru bajak laut topi jerami kepada orang asing tanpa tahu bahwa pria itu adalah Mihawk. Ia bahkan mengenalkannya kepada teman-temannya.
Namun Zoro rupanya sudah mengenal Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia. Lalu Zoro pun menantangnya duel besok hari sampai salah satu dari mereka mati. We're going to die. Very well. Hal itu menjadi perdebatan di antara mereka. Namun Luffy menolak sebab itu adalah jalan menuju impiannya Zoro demi merebut gelar pendekar terhebat. Nami yang kecewa berniat pergi meninggalkan mereka. Namun entah mengapa ia mendadak berubah pikiran. Sedangkan di sisi lain Luffy dan Usopp tengah menonton perduelan. Let's begin. God, you wanna run, huh? But fighting isn't all about strength. Dan sepertinya masih terlalu cepat untuk mengalahkan Mihawk. You're brave. I'll give you that. My dream will be lost forever. King of the Pirates. Melihat tekad Zoro dan Luffy yang begitu besar, Mihawk membiarkan mereka hidup dan memintanya kembali berduel di masa depan nanti. Pertarungan itu membawa motivasi besar kepada Zoro karena ia berjanji untuk tidak akan pernah kalah lagi. Zoro! Easy, don't. Nami memerintahkan Luffy untuk mencari dokter. Luffy yang tidak tahu harus kemana, ia pun menghampiri Sanji dan Zeff yang lagi berdebat untuk meminta pertolongan. Dan siapa sangka, rupanya Zeff adalah mantan bajak laut. Hanya dengan kulit ikan ia mampu menutup luka Zoro. Namun karena Zoro sudah kehilangan banyak darah, Zeff meminta mereka menjaga Zoro agar tetap sadar. Di waktu yang sama Garp dibuat kesal lantaran Mihawk membiarkan Luffy lolos. Namun Mihawk berfirasat jika kemungkinan orang yang menemukan One Piece adalah cucunya Garp. Saat ini Sanji sudah seperti teman bagi Luffy dan Usopp. Ia juga menceritakan masa lalunya saat pertama kali bertemu Zeff. Dahulu Sanji merupakan koki cilik di sebuah kapal. Namun tiba-tiba kapal tersebut diserang sekelompok bajak laut yang dimana itu ulah Zeff. Meski diancam akan dibunuh, Sanji tidak akan takut mati sebelum bertemu All Blue. Tapi tiba-tiba ombak besar menghantam dan menenggelamkan mereka. Singkat cerita, Zeff dan Sanji kini terjebak di sebuah bebatuan di tengah laut. Zeff pun memberikan sekantung kecil makanan kepada Sanji, sedangkan ukuran miliknya jauh lebih besar. Berhari-hari berlalu. Sempat ada kapal yang lewat, namun karena cuaca hujan dan berkabut, kapal itu tak melihat mereka. Sampailah di hari ke-50-an di mana persediaan makanan telah habis. Sanji yang kelaparan memutuskan nekat merampok makanan milik Zeff meskipun harus membunuhnya. Namun betapa terkejutnya Sanji. Ternyata selama ini Zeff bertahan hidup dengan memakan salah satu kakinya sendiri. Lalu Sanji pun bertanya, mengapa ia menolong dirinya. Lantas Zeff pun menceritakan jika ia juga bercita-cita menemukan All Blue. It's real. A dream. Oleh karena itu Zeff berharap jika Sanjilah yang dapat meneruskan mimpinya. Beberapa waktu kemudian terlihat Koby yang berusaha menjelaskan kepada Garp jika Luffy berbeda dengan bajak laut lain. Namun Garp bersikeras untuk menghentikannya karena Luffy adalah cucunya. Marines, to flaunt their illegal activities. So the gloves are coming off! Di sisi lain, Arlong telah sampai di Baratie dan langsung membuat kekacauan di sana. Alasan mengapa ia datang adalah untuk mencari Luffy. He has something that belongs to me. Which one of you is Arlong? Who was asking? Karena ternyata salah satu kuping bagi menempel di topi kesayangannya Luffy. Arlong meminta agar mereka menyerahkan peta Grand Line, namun Luffy yang menolaknya
sehingga pertarungan pun terjadi. I want my map. You're gonna have to fight me for it. Di tengah pertarungan semua dibuat terkejut. Ternyata Nami adalah seorang pengkhianat karena ia rupanya adalah anak buah Arlong. Nami pun pergi membawa peta itu sementara Luffy diceburkan ke lautan. Beruntung Sanji datang tepat waktu menyelamatkan Luffy. Singkat cerita, ketika Sanji sedang membereskan kekacauan, Zeff berusaha mengusir Sanji dari restoran demi mewujudkan impiannya menemukan All Blue. It's not like I can just leave. Moaning about the All Blue. I'm going to quit. Is that what you want? Sementara di ruangan lain, Luffy curhat kepada Zoro tentang pengkhianatan Nami. Meski berusaha terlihat tegar, kesedihan yang membuat Zoro akhirnya tersadar. I need you. At the strange stream. Zoro? And by your side. It's alive! Keesokan harinya, Luffy memutuskan mencari Nami. Sanji pun resmi bergabung dengan kru Luffy sambil mengucapkan salam perpisahan kepada Zeff, sang penyelamat hidupnya. Goodbye, Zeff. I owe you my life. Dengan bantuan kepala baki yang berhasil Luffy ambil, mereka pun pergi berlayar ke kampung halaman Nami. But you said 5 degrees starboard. Yeah, it's the other starboard, Captain Shitastic. Singkat cerita, Nami terlihat sedang berjudi dengan para manusia ikan. Berkat kemampuan miliknya, Nami dapat mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Beberapa waktu kemudian terlihat Nami masuk sebuah ruangan pribadinya Arlong, di mana ruangan tersebut adalah tempat Nami disiksa. Nami pun menyerahkan peta Greenland kepada Arlong seperti apa yang telah ia janjikan. Make a great team. Setelahnya Arlong memerintahkan Nami untuk memaksa para warga di suatu desa demi membayar upeti. Villages is late with their tribute payment. Di waktu yang bersamaan, Bareti dikejutkan dengan kedatangan wakil Laksamana Carp. Tanpa basa-basi mereka langsung menanyakan keberadaan bajak laut topi jerami. Namun Zeff terlihat berusaha mengalihkan topik pembicaraan dengan menawarkan makanan gratis. Steak. Sementara Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji tiba di kampung halaman Nami. Tak disangka mereka melihat Nami berperilaku seperti preman yang sedang memalak warga dengan penuh paksaan. You don't. Para warga tampaknya tidak menyukai Nami dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Karena rupanya, desa itu adalah kampung halaman Nami sendiri. Dahulu semuanya terlihat baik, hingga kedatangan bajak laut Arlong mengubah kehidupan di sana. You're short. Menyadari kehadiran Luffy, Nami langsung menghampirinya serta menjelaskan jika dirinya adalah anggota bajak laut Arlong. You don't mean that. Akan tetapi Luffy bersikeras bahwa Nami tak mungkin seperti itu. Ia pun menghampiri Pak Polisi setempat, namun mereka hanya diarahkan ke sebuah rumah yang terletak di tengah kebun jeruk. Kehadiran mereka disambut dengan dingin oleh seorang gadis bernama Nojiko. Tapi untungnya Sanji dan Usopp berhasil menenangkannya dengan sebuah makanan yang ditukar dengan informasi Nami. Dessert. Dahulu Nami dan Nojiko dipaksa bersembunyi oleh ibu mereka, dan tak lama kemudian Arlong datang menagih uang upeti. Namun Arlong menyadari bahwa ibu Nami tidak tinggal sendiri, sehingga ia menuntut bayaran lebih. Ibu Nami yang hanya memiliki uang untuk 2 orang memutuskan mengorbankan dirinya sendiri. You deserve to live full and happy. Sorry I wasn't very good mother. Dari cerita tersebut sebuah pertanyaan terus menghantui Usopp. Jika Arlong membunuh ibu Nami,
Lantas mengapa ia bergabung dengan mereka? Zoro pun berusaha menyadarkan Luffy untuk mengikhlaskan Nami. Namun Luffy yakin jika Nami adalah orang baik. I know Nami's good. Di sisi lain, para manusia ikan tengah mengadakan pesta. Terlihat sekelompok marinir korup datang untuk meminta uang tutup mulut karena Arlong telah membuat kekacauan yang terlalu besar. Twice as many as that. Beberapa waktu kemudian, Nami menagih sebuah kesepakatan misterius kepada Arlong yang sepertinya berkaitan dengan kehidupan di desa kampung halamannya. Sementara Koby dan Helmepo yang tengah berada di bar diberitahukan oleh seorang bartender jika kelompok bajak laut topi jerami pergi ke sebuah pulau bernama Konomi. Lantas mereka langsung memberitahukan Garp dan bergegas pergi. Namun Zep memperingatkan jika Luffy berbeda dari bajak laut lainnya, seperti apa yang dikatakan Koby. Beralih ke Nami yang sedang menggali kuburan ibunya. Namun aksinya dipergoki oleh Nojiko dan sempat terjadi perdebatan. Nami pun akhirnya menceritakan semuanya. Dahulu saat masih kecil ia menawarkan jasa membuat peta kepada Arlong dengan imbalan kebebasan desa Kokoyashi. Arlong pun menyetujuinya dengan syarat Nami harus membayar 100 juta beri. Dan terungkaplah jika selama ini Nami bekerja keras seorang diri demi menyelamatkan kampung halamannya. 100 million. Sontak hal itu membuat Nojiko terkejut dan merasa bersalah. Akan tetapi tanpa diduga, sekelompok marinir korup tiba-tiba datang dan merampas uang tersebut. Take you into custody as well. You can't do this! Wait! Tentunya itu adalah ulah Arlong. Para manusia ikan itu tampaknya tidak berniat membebaskannya. Di tengah keputusasaan itu Luffy pun muncul. Dan pada akhirnya, Nami meminta pertolongan kepada Luffy. Let's go! Keesokan harinya mereka dikejutkan dengan penampakan desa yang sudah hancur lebur. Namun para warga yang telah mengetahui pengorbanan Nami memutuskan ikut berperang. This is our fight. Right, guys? Di sisi pulau lain, Garp akhirnya tiba dan langsung memanggil para marinir korup untuk diinterogasi. Mereka mendapat kabar bahwa Arlong telah menghancurkan desa. Namun para marinir korup itu justru menuduh bajak laut topi jeramilah sebagai pelakunya. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Koby karena ia yakin Luffy tidak mungkin melakukan hal itu. Di waktu yang sama, Luffy berserta teman-temannya melakukan penyerangan terhadap Arlong. One clean shot. Hey, Netflix! Everyone's around to see it. Luffy dan Nami pergi mencari Arlong, dan di sanalah Luffy melihat tempat Nami disiksa. Lalu muncullah Arlong, sehingga perduelan pun dimulai. Started, darling. So I'm gonna kick your ass just like I did theirs. Escape me, Nami! Yes! But it's time to exit stage left. Nothing without her. Alan Parker's her home. Atas kemenangan besar tersebut, mereka pun berpesta sembari mendengarkan aksi heroiknya Usopp. So my fingers bled.
With a little help, of course. Namun tak berselang lama, suasana kembali mencekam. Garp bersama para marinir datang. Disinilah Garp mengamuk sejadi-jadinya, bukan karena apa-apa, melainkan karena Luffy yang tak mau menjadi marinir. Be a pirate. Learn that you can't win. Some child's game. Namun meskipun dihantam beberapa kali pun, tekad Luffy tak akan goyang. Melihat tekad itu, Garp pun tertawa karena selama ini ia hanya melakukan pengajaran untuk menguji Luffy. Karena sebenarnya Garp takut Luffy kenapa-napa di Grand Line. Melihat kekuatan dan mental yang sudah teruji, ini Garp akhirnya sedikit tenang. You're on your own now. Keesokan harinya terlihat Nami yang sedang berpamitan kepada kakaknya. Nojiko yang masih rindu dengan adiknya tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Luffy yang sedang nyantai dihampiri Koby. Bukan bermaksud menangkap Luffy, melainkan memberikannya poster buronan. You're a wanted man now. Goodbye, Kobe. Lalu Luffy yang senang memamerkan poster tersebut kepada teman-temannya, dan kisah petualangan mencari One Piece pun baru dimulai. We're going to the Grand Line. A hell of a first bounty. Stature. Luffy, bring out the reserve booze bar. Celebrate. Grand Line.